Oke, halo teman-teman. Melanjutkan latihan soal statika tentang balok Gerber. Di sini saya telah menyiapkan balok Gerber di sini dengan sendi engsel itu di titik S, di sini, dan ada tumpuan roll di B dan di A dan sendi di C gitu. Kita diminta untuk hitung dan menggambar gaya dalam NFD, SFD dan BMD. Oke, lanjut saja. Pertama kita tentukan balok anak. Balok anak itu adalah balok yang memang ketika dipotong di sendi engsel itu balok tersebut tidak bisa berdiri sendiri. Contohnya di sini untuk kasus segmen AS. Ketika dipotong segmen AS maka ini akan cenderung ke arah ke sini, berputar gitu. Maka yang pertama kita analisis untuk segmen AS. AS itu 4 meter, jadi 4 meter sampai sini, dan ada tumpuan roll di A gitu ya, ini aja tumpuan roll di A, dan ada beban merata sejauh bentang 4 meter gitu, ada beban meratanya. Ini ganti warna hijau, ada beban merata, terus ada beban P1 sejauh 2 meter dari titik A. P1 berarti di sini P1 ya. Ini kita tandain aja pakai dimensi. Ini 2 meter, ini 2 meter, terus juga di sini ada S, ini ada A. Setelah itu kita asumsikan misalnya A itu ke atas RAP dan S juga ke atas RSP gitu ya. Nah, dan Q di sini beban meratanya adalah memiliki 2 ton per meter. Untuk P1 nya berapa? Sorry, ini kepotong deh. P1 nya itu, nah misalnya kita ambil P1 nya yang genap aja deh, 2 ton gitu, karena kecil angkanya. 2 ton enak, 2 ton. Terus apa lagi? Udah. Nah, kita hitung RAP. RAP berapa sih gitu? RAP sama dengan tanda tanya sigma MS sama dengan 0. Sigma MS sama dengan 0, maka kita asumsikan bahwa searah jarum jam itu positif. Karena RAP itu memutar balok searah jarum jam, maka positif. RAP dikali 4 RAP gitu ya. 4 RAP minus P1 dikali 2 minus Q dikali 4. Q dikali 4 dikali 2 sama dengan 0, maka kita dapat 4 RAP, sorry ini salah, 4 RAP minus 4 minus 2 dikali berapa Q-nya itu, 2 dikali 4 8, 16 minus 16 sama dengan 0. Jadi RAP sama dengan berapa? 20, 4, 5. Karena positif maka ini membenarkan asumsi kita bahwa RAP itu ke atas. Itu untuk RAP. Untuk RSP lagi-lagi dengan cara yang sama, kita pakai momentum juga lah. RSP berapa? Dengan membuat sigma momentum di titik A itu sama dengan 0. Maka karena RSP ini memutar berlawanan arah jarum jam gitu ya, maka kita tandakan negatif. Jadi negatif RSP dikali 4, karena jarak dari A ke S itu 4, terus positif P1 dikali 2, positif Q dikali 4 dikali 2 sama dengan 0. Maka 4 RSP sama dengan 4 ditambah 16 sama juga RSP sama dengan 5. Karena positif maka membenarkan asumsi kita bahwa tadi RSP itu ke atas ya. Nah, kita dapat RAP dan RSP. Lanjut kita ke ini segmen AS gitu ya. Ini segmen AS. Itu segmen AS. Kita lupa nandain ya. Ini pakai D juga. Ini pakai D gitu. Kita ke segmen SC yang merupakan balok induk SC. SC itu berapa? Dari 1,5 meter gitu ya. Kita gambar 5 meter.
35 di sini. Di sini ada sendi engsel S kita, dan di sini ada tumpuan roll di titik B. Aduh ya Allah. Nah, tumpuan roll di titik B, terus di E, di 2 sampai 2 gitu. Di berapa sih? Oke, 2 meter gitu ya. Wait. Aduh. Hapus dulu, sorry. Gini aja deh. Nah, ini C gitu. Ini titik roll C. Roll di C itu sendi kan. Roll di C sendi. Terus apalagi? Nah, di titik B itu ada gaya yang miring. Saya lupa nyatet gaya miringnya itu 5 ton. P2 5 ton. P2 5 ton, artinya karena ini perbandingan segitiga ada 3/4, maka kita buat P2P ini ke sini. Maka untuk P2P nya 3 ton juga, dan untuk P2H nya adalah 4 ton. Di sini titik E gitu. Di sini Q-nya berapa? Q-nya itu 1 ton per meter. 1 ton per meter. Terus kita kasih jarak ini ke sini 1 meter, ke sini 2 meter, ke sini 2 meter, dan kita buat asumsi-asumsinya. Karena tadi di balok anak ini mendapatkan arahnya itu ke atas, karena ke atas ya masuk akal juga. Ke atas itu adalah reaksi dari balok induk. Terus balok induk mendapatkan aksi dari balok anak, yaitu ke bawah gitu. Maka ini RSP nya ke bawah, ini RSP ke bawah, ini RSP kita, dan RBP kita asumsikan ke atas. RBP ke atas, serta di titik C kita asumsikan RCP ke atas, RCP, dan di sini ada gaya komponen yang horizontal gitu, ada aksi horizontal ke kiri. Maka kita perlu memberikan reaksi di tumpuan yang bisa memberikan reaksi horizontal, yaitu di tumpuan sendi di titik C. Kita asumsikan RCH gitu. RCH itu arahnya ke kanan. RCH ya. Gitu. Kita udah buat asumsi reaksi-reaksinya, langsung kita hitung aja. Kita hitung berapa sih RCP gitu. RCP berapa? Sama dengan berapa? Dengan membuat sigma M di titik B gitu. Di titik B itu sama dengan 0. Maka negatif RCP dikali 4 positif Q dikali 2 dikali 2 ditambah 1 dikali 3, ya kan? Betul. Terus ada lagi gayanya? Gak ada, berarti lanjut ke gaya yang S. S itu negatif RSP dikali 1 berarti. Karena berlawan arah jarum jam, jadi negatif RSP dikali 1 sama dengan 0. Langsung kita hitung aja. Jadi ini pindah ruas gitu ya. 4 RCP ditambah 6. Langsung aja sama dengan 6. Terus juga ada RSP. RSP itu tadi berapa? RSP 5. Jadi negatif 5 gitu. Bentar. RSP kita kan negatif 5. Betul sih. Jadi kita dapat RCP itu di 0,25 ton ke atas. Itu RCP kita. Terus kita coba untuk hitung RBP. RBP dengan membuat sigma M di titiknya sama dengan 0. Maka RSP itu kan berlawanan, jadi negatif RSP dikali jarak dari C ke S itu 5 dikali 5
terus ada searah jarum jam plus RBP dikali 4, terus ada yang berlawanan arah jarum jam negatif P2P, negatif P2P, negatif P2P dikali berapa? P2P dikali 4, terus lagi-lagi berlawanan arah jarum jam, Q dikali 2 dikali 1 minus Q dikali 2 dikali 1 sama dengan 0 gitu. Maka RCP kita kan tadi itu RCP itu ya RSP, jadi negatif 25 plus 4 RBP minus P2P. P2P itu berarti 3, negatif 12 minus 2 sama dengan 0 ya. Gitu. 4 RBP seharusnya ini semuanya ya, betul. Negatif 25, negatif 14, negatif 39. Bentar. Negatif 25, negatif 14. Jadinya negatif 39 ya. Jadi 39 seharusnya ini bisa deh. 39 dibagi 4 itu berapa sih? 36 itu 9. 36 ya. 9 dikali 4 36, sisa 3 30, 0, terus 7 dikali 4 28, sisa 2 20, 9,75. Jadi RBP kita sama dengan 9,75 ton arahnya ke atas. Nah, kita dapat RCP RBP. Oke, untuk memastikan apakah perhitungan reaksi-reaksi kita benar, kita perlu cek. Oke. Kita melakukan cek sigma kontrol sigma KP gitu. Sigma KP harus sama dengan 0. Kita masukin RAP ditambah RBP ditambah RCP. Karena di sini RSP adalah gaya dalam gitu ya. Adalah gaya dalam, maka tidak perlu dimasukin. Terus ada negatif P1, negatif P1, negatif P2P, terus negatif Q dikali berapa? Negatif Q dikali 4, dikali 4 ada juga negatif Q dikali 2, negatif Q dikali 2, negatif Q dikali 2 sama dengan 0 gitu. RAP kita berapa? RAP kita tadi itu dapat di 5 ton. 5 ditambah RBP nya kita 9,75, 9,75. RCP kita dapat di 0,25, 0,25 dikurangi P1 kita berapa? P1 kita adalah 2 ton. 2 dikurangi P2P 3 kalau nggak salah. Betul? Terus Q-nya 2 kan. Q-nya ada 2 ton per meter, ada 1 ton per meter ya. Ini 8. Dikurangi 8 dikurangi 4 sama dengan 0. Semoga sama dengan 0 ya. Jadi kan 9,75 ditambah 0,25 itu harusnya 5 ditambah 9,75 ditambah 0,25 10, 15. Oh iya, salah, maaf. Ini tuh Q di sini tuh misalnya ini Q1 deh. Ini sorry. Ini Q2 deh, yang 1 ton per meter. Ini Q1. Jadi ini kan 2 gitu. Jadi kan ini sudah 15, ini negatif 2, negatif 5, negatif 13, negatif 2, negatif 15. Jadi sama dengan 0. Berarti benar ya. Terus kita cek untuk sigma kontrol horizontal, di mana ada P2H ke kiri dan ada RCH ke kanan. Maka negatif P2H ditambah RCH sama dengan 0, maka RCH sama dengan 4 ton arahnya ke kanan. Tuh. Nah, kita udah membuat reaksi-reaksinya, langsung saja kita ke gambar SFD terlebih dahulu. Karena ini jaraknya adalah 9, maka kita dari sini
3 4 5 6 7 8 9. 1 2 3 4 5 6 7 8 9, betul. Terus di RAP itu ada berapa nih? Di RAP itu ada 5, maka naik 5 gitu ya. Kita asumsikan satu kotak ini 5. Aduh, ini 5. Kita asumsikan satu kotak itu 5, terus ada beban merata maka miring gitu ya. Di P1 dulu 2 negatif 4 gitu, berarti 2 dikali 2 4, negatif 4 berarti di 1 gitu. Di 1 sampai sini aja, kayaknya sini agak situan deh. Di P1 itu ada berapa sih? Negatif 1, 1 negatif 1 berarti ada di sini. Bentar aku sorry, kurang lebih gitu. Misalkan ini 5, ini 1, ini negatif 1, terus sampai S itu ada negatif 4, jadi negatif 5 sampai S negatif 5 kurang lebih sampai sini. Nah ini negatif 5, terus dari negatif 5 itu konstan sampai ke B, konstan sampai B. Di B itu ada RBP. RBP berapa? 9,75 ya. Ini masih negatif 5. Tapi kita masukin dulu deh yang P2P nya 3, berarti negatif 8, kurang lebih sampai sini. Di sini negatif 8, terus tambah RBP. RBP itu 9,75 dikurangi negatif 8 itu 1,75. Jadi kurang lebih sampai sini, naik ke atas sampai sini 1,75 gitu. Itu terus konstan sampai ke titik E, sampai titik E 2 meter, sampai sini konstan. Terus di E sampai C itu ada beban negatif 2, 1,75 dikurangi 2 negatif 0,25, kurang lebih di sini, di sini gitu, negatif 0,25, berarti beban merata metering. Nah di RCP baru ada, RCP itu berapa? Plus 0,25, jadi pas di 0 gitu. Ini kita tandain positif, ini negatif, ini yang kecil ini negatif gitu, yang ini positif gitu. Nah ini SFD kita, SFD kita. Lanjut kita ke NFD ya. NFD ya harusnya BMD dulu deh. Untuk BMD kita hitung momen-momennya. BMD kita dari momen A, MA perlu sama kali pasti 0 gitu ya. Terus di MD berapa? MD itu sama dengan RAP. Kita pindahin ke sini deh biar enak. Aduh. Ya Allah, gimana sih? Kita pindahin ke sini biar bisa ngelihat gitu. MD RAP dikali 2 minus Q1 dikali 2 dikali 1, Q1 2 dikali 1, RAP 10 dikurangi 4 sama dengan 6 ton meter, jangan pakai arah dong, itu MD kita. Terus di MS perlu sekali pasti MS itu ya sama dengan 0. Terus di MB kita hitung dari mana ya? Oh ya, MB karena balok induk maka hitung aja RS nya ke bawah. Jadi ke bawah berarti berlawanan arah jarum jam, negatif RSP, negatif RSP dikali 1. Jadi di MB itu negatif 5 ya, gitu. Jadi ini kayak perhitungan supaya mempersingkat aja. Tapi kalau perlu sekali untuk dibuktikan, kita buktikan aja, misalkan perhitungan yang real, bukan perhitungan dengan jalan yang agak rumit ya. RAP dikali 4 dikurangi P1 dikali 2, P1 dikali 5, P1 dikali 3, RAP dikali 5 dikurangi P1 dikali 3, P1 dikali 3, terus Q1 dikali 4 dikali 3 minus Q1 dikali 4 dikali 3. RAP itu kan tentunya 25 dikurangi 6 dikurangi 2
624 sama dengan berapa? 25 dikurangi 24 itu 1 negatif 6 ditambah 1 negatif 5. Ya benar kan? Jadi ya enak pakai yang pendek-pendek aja, MB. Terus ME nya itu perlu dihitung juga. ME ya dari mana ya enaknya hitungnya? Dari titik kanan deh. RCP kan berlawanan arah jarum jam pasti positif. RCP dikali 2, terus arah jarum jam dari kanan negatif Q2 dikali 2 dikali 1 gitu ya. Betul. RCP tadi itu kita dapat 1/4 dikali 2 dikurangi 4. Q2 itu kan 1 Q2 itu 2, Q2 itu 1 berarti dikurangi 2, jadinya 0,5 dikurangi 2 itu negatif 1,5 gitu. Terus itu untuk ME, dan untuk di titik C sudah pasti 0. Nah, karena ini ada beban merata gitu ya, ada beban merata, apakah perlu kita untuk menghitung momen maksimal di bentang ini sama ini? Kita lihat dulu di sini, adakah di sini yang memotong perpotongan sama dengan 0 itu di titik P1, di titik D, dan di titik ini. Jadi setiap apa ya, setiap tumpuan lah. Ini untuk di kasus yang MB dan ini untuk kasus yang MD. Tidak ada yang memotong misalnya gini di titik ini. Kalau motong gitu kita perlu menghitung momen maksimum. Kalau ini tapi ini perlu sih. Ini perlu ya. Ini perlu dihitung momen maksimumnya. Jadi momen maksimum bentangnya adalah di momen maksimum bentang di EC ya. Jadi kita menghitung momen maksimum di bentang EC. Coba deh kita hitung. Jadi menghitung momen maksimum bentang EC karena ada yang memotong. Max bentang EC. Kita misalin dari titik ini bahwa ada X gitu. Ada X sembarang gitu. Kita menghitung momen maksimalnya di X, sejauh X dari C. Maka MX gitu ya. Ada RCP X minus Q2 dikali X per 2, jadinya RCP X minus Q2 per 2X kuadrat dengan SFD DMDX, jadinya RCP minus Q2X sama dengan 0, jadinya X itu sama dengan RCP dibagi Q2 berapa? 0,25. Jadi sejauh 0,25 meter dari titik C. Kita masukin ke perhitungan. MX sama dengan RCP itu 1/4 dikali 1 0,25 meter, 1/4 dikali 1/4 dikurangi 1 1/2 gitu ya. Terus yang X kuadrat 1/4 dikali 1/4. Nah kita masukin aja 1/4 dikali 1/4 1 minus 1/2 gitu ya. Betul, jadinya 1/4 dikali 1/4 dikali 1 dikurangi 1/2. Jadi 4 dikali 4 16, 1/32. 1/32 itu berapa sih? Momen maksimumnya 1/32. 1 dibagi 32. Bentar, pakai kalkulator. 1 dibagi 32 itu 0,3 nya. Jadi momen maksimumnya di 0,03125 ton meter gitu. Nah kita langsung aja hitung BMD kita, gambar maksudnya. BMD kita dari sini ada sebentang 9, di titik A itu 0, terus di MD nya itu 6 ton, jadi 6 ton di MD 2 meter dari titik A kan,
bentar, ini kita, ini A, ini D, terus ini D 2 meter, ini S, terus di sini ada ini B, terus di sini ada E, dan di sini ada C gitu, biar enak. Dia itu 0, di D itu 6, kurang lebih di sini. Karena di sini ada beban meratanya, maka bentuk dari sini adalah kurva. Kurang lebih gitu deh ya. Nah, itu di D. Terus di MD ya, kita MS itu 0, ada beban merata, maka ya pakai aja ini, langsung aja. Aduh susah tapi ya. Gini, ke MS itu di sini. Nah, kita atur lagi. Aduh kok ini maksimum. Itu MS, dan kita lihat di MB nya berapa. MB itu di negatif 5, jadi sampai sini ini MB kita garis lurus karena tidak ada beban. Terus di ME berapa, kita dapat berapa ME itu dapat di negatif 1,5, jadi kurang lebih di sini negatif 1, ini di sini kan negatif 5, di sini negatif 1,5 kan, negatif 1, ME negatif 1,5 betul. Di sini di 6 ton, nggak pakai ton lah, susah. Di situ 6 ton. Terus setelah di ME itu kan, ME itu ada MC 0, tetapi titik 0,25 dari C di sini kurang lebih itu ada beban maksimum sebesar 0,03, kurang lebih di situ misalnya ya. Terus kita kasih aja ada beban maksimum. Aduh gimana ya, ada beban maksimum. Aduh kok susah ya, bentar, gini aja deh. Nah gitu, pokoknya ini adalah sebesar beban maksimumnya, beban maksimum 0,03125 gitu, 0,03125 betul. Nah ini kita tandain positif, ini titik A, ini titik D, ini titik B, ini titik ini bukan B ya, S, ini S, ini B, ini E, ini C gitu. Itu untuk BMD kita. Satu lagi kita hitung NFD nya. NFD dari sini ke sini. NFD itu mulai ada gaya horizontal itu di titik B ke kiri, artinya ini mengalami baloknya itu di balok tarik, jadi positif berapa, positif 4 ke atas di B. Jadi kurang lebih 4 itu sampai sini saja, menutup di C karena di C itu ada reaksi horizontal. Di sini 4, di sini 4, kita tandakan positif karena balok tarik. Ini NFD kita. Terus ini NFD, ini BMD kita. Nah, gini teman-teman, jadi kita telah mengerjakan soal balok Gerber ini. Pertama kita memecah segmen balok induk dan balok anak ya, untuk mendapatkan nilai reaksi-reaksi peretakan, dan kita menggambarnya, dimana menggambar dan ada perpotongan di SFD itu 0 di sini di antara beban merata, maka kita hitung momen maksimalnya di bentang EC, dapatlah di 0,03125. Ini disebut momen maksimum lokal. Dan jika ditanya kita berapa momen maksimumnya, momen maksimum itu adalah 6 ton di positif, negatif 5 ton di momen maksimum negatif gitu.